Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur memasuki hari yang baru pada pagi hari ini lagi. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru, kekuatan yang baru, kesempatan yang baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan untuk memasuki hari ini lagi, di mana kami siap untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 1 ayat 21. Di situ dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam ayat ini kita belajar bagaimana Paulus berani memperkatakan bahwa hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus bisa melihat dengan begitu tajam landasan hidup orang Kristen. Kekristenan itu bukan hanya semata-mata tentang idea, tentang percayaan, tentang doktrin dan sebagainya, tetapi kekristenan itu berbicara mengenai hidup. Sering sekali kita mempercayai Kristus sebagai juru selamat, tapi tidak sebagai Tuhan. Banyak yang mempercayai Kristus dan menjadikan Kristus sebagai penyelamat jiwa, tapi bukan sebagai penguasa hidup. Ketika Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, berarti kekristenan dengan hidup itu menyatu. Bagiku hidup adalah Kristus. Apa maksudnya? Yang pertama adalah memanifestasikan sifat-sifat Kristus di dalam hidup kita. Buah-buah roh harus muncul di dalam diri kita. Kalau kita membaca Alkitab kita menemukan Rasul Paulus begitu berani mengatakan, ikutlah teladanku, seperti aku mengikuti teladan Kristus. Berapa banyak kita sering memberikan argumentasi, alasan dengan berbagai kelemahan yang kita miliki, sehingga kita tidak mencerminkan teladan Kristus dalam hidup kita. Sebagai seorang percaya, sebagai seorang pengikut Kristus, sudah seharusnya kita meneladani Kristus. Dan Kristus hidup di dalam diri kita, Dia menyatu di dalam diri kita, sehingga orang juga bisa meneladani hidup kita. Yang kedua adalah kita melihat di dalam hidup kita bahwa yang paling berharga adalah Kristus. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7, semua kehebatanku jika dibandingkan dengan Kristus, itu semua merupakan suatu kerugian atau kuanggap sampah. Kita mungkin bisa mengetahui bagaimana Paulus memiliki kepintaran yang luar biasa, memiliki potensi yang besar, fighting spirit yang begitu hebat, pemikiran yang tajam, dan dia suka belajar kebenaran firman Tuhan, dan dia menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang beranggapan bahwa Tuhan memilih Paulus karena Paulus memiliki banyak potensi dalam dirinya, sehingga Tuhan memilih dia untuk mengerjakan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 3 tadi, semuanya itu suatu kerugian dan dianggap sampah. Banyak orang Kristen menjadi salah mengerti jikalau hidupnya dipilih atau hidupnya memiliki potensi sebelum menjadi orang Kristen, itu berarti kita harus menggunakan seluruh potensi kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita memiliki potensi dan kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Mengembalikan segala sesuatu apa yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin ada yang beranggapan segala sesuatu karena saya cakap, karena saya hebat, karena saya pintar, maka saya bisa dipercayakan lebih lagi. Belum tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab semua
semua adalah anugerah Tuhan. Kalau kita tahu kita menerima segala potensi dalam diri kita berasal daripada Tuhan, maka kita juga dengan senang hati, dengan rela hati, dengan sukacita memberikan segala potensi kita untuk pekerjaan Tuhan. Yang ketiga adalah hidup adalah Kristus. Bergantung kepada berapa banyak, berapa besar saya mau berkorban bagi Kristus. Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen jika berbicara masalah pengorbanan itu menjadi seperti suatu ketakutan. Padahal sesungguhnya kalau kita berbicara masalah hidup kita bergantung kepada Kristus, artinya kita mau berkorban bagi Kristus. Berkorban perasaan, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, dan saya juga harus berani katakan, kita berani berkorban dengan keuangan kita untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Bapa melalui hidup kita, menjangkau jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa, itu dapat terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita dipenuhi oleh Kristus. Dan Kristus harus menjadi prioritas utama. Kristus harus nampak jelas dalam diri kita. Bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mengambil komitmen, langkah konkret lebih lagi untuk menjadikan Kristus prioritas utama hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi pelaku kebenaran, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.